Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Jumat sore ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami bancarluaskan langsung dari kota Bandung, Jawa Barat bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala dalam sebuah pembahasan yang sangat penting, yakni Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid, yang akan membahas judul kita di kesempatan sore ini, yakni jenis-jenis syirik. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga untuk berinteraksi secara langsung dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan di sesi tanya jawab nanti Anda dapat berinteraksi langsung melalui line telepon di nomor yang sama. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Kemarin Jumat lalu kita sudah membahas orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Sekarang sebaliknya, kita akan berbicara tentang syirik untuk dijauhi. Pertama, kita semua wajib takut terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ayat ini untuk yang tidak tobat. Syiriknya terbawa mati, tidak ditobati, tak terampuni. Adapun kalau sebelum mati tobat, ya diampuni. Para sahabat dulu orang-orang musyrik, tapi masuk Islam diampuni. Tapi kalau tidak tobat, terbawa mati, tak diampuni. Adapun dosa selain syirik, walaupun terbawa mati, mungkin diampuni.
Apakah semua orang? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Yaitu orang-orang walaupun memiliki dosa selain syirik, terbawa mati dan tidak tobat, tapi dia banyak melakukan amalan-amalan penghapus dosa. Dia tidak tobat, tidak istighfar, tapi dia melakukan amalan penghapus dosa, dan itu banyak. Setiap perbuatan baik itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Terus berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dalam setiap aspek itu menghapus dosa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti sunnah Nabi, Allah akan mencintai kamu dan memberi ampunan kepadamu. Diampuni. Berbicara yang baik, baik membaca Al-Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar, mengajar, itu mengampuni dosa. Kita ngumpul di sini mengampuni dosa walaupun tidak taubat. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Setiap ucapan baik itu mengampuni dosa. Saum yang kita lakukan mengampuni dosa. Sahur dini hari sebelum saum yang kita lakukan menyebabkan diampuninya dosa. Banyak faktor penghapus dosa selain tobat dan istighfar. Jadi Allah menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau terbawa mati, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik tapi bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini surah An-Nisa 48. Dari ayat ini ada setidaknya 7 faidah yang kita akan jelaskan. Pertama, anna syirkal akbar dhabituhu indal ulama ay yuj'ala ma'allahi niddan fi uluhiyatihi wa rububiyatihi au fi asma'ihi wa sifatihi. Syirik besar itu syirik yang dimaksud oleh ayat tadi, yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Batasan syirik menurut para ulama adalah menjadikan tandingan bagi Allah dalam 3 hal. Dalam hal uluhiyah, artinya ada sesembahan lain yang dia sembah selain Allah. Dia menyembah Allah, suka sholat, saum, haji, tapi menyembah juga kepada selain Allah. Itu syirik besar. Kedua, dalam hal rububiyah, meyakini ada pencipta lain selain Allah, meyakini ada penguasa lain di alam ini selain Allah, itu rububiyah. Atau asma dan sifat, menyamakan asma dan sifat Allah dengan sifat manusia atau makhluk lainnya. Nah, itu syirik besar. Adapun syirik kecil adalah disebutkan yang disebutkan di dalam nas-nas syariat sebagai syirik, tapi tidak sampai kepada syirik besar. Itu sebagian ulama begitu. Sebagian lain menyatakan huwa makana wasilatan ila syirkil akbar. Fa kullu makana wasilatan ila syirkil akbar fa innahu yu'addu syirkan asghar. Segala sesuatu yang bisa menjadi penghantar wasilah kepada syirik besar, itu disebut syirik kecil. Dan disebut
syirik kecil itu oleh Nabi SAW dalam banyak hadis dengan beragam bentuk. Ada riya, sum'ah, ujub, ada percaya kepada ramalan atau menggantungkan tamimah, pergi ke dukun dan seterusnya. Itu disebut syirik. Ada di antara yang syirik besar, ada yang di antara syirik kecil. Kalau dukun itu praktek perdukunannya, di dalamnya ada amalan yang menyebabkan syirik besar seperti minta ke jin, ke setan, syirik besar, musyrik. Tapi ada dukun-dukun yang tidak begitu, hanya menggunakan trik tipuan seperti sulap. Maka itu tidak sampai pada syirik besar, tapi syirik kecil. Itulah perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Nanti rincian tentang hal itu akan ada bab tersendiri ya. Inilah faidah yang pertama. Kedua, anna syirka la yughfar bi khilafi dzunub fa innaha tahtal masyiah. Ayat ini menjelaskan syirik tidak akan diampuni. Sekali lagi kalau terbawa mati ya. Adapun dosa selain syirik itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, kalau Allah menghendaki dia diazab. Makanya disebutkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ketiga, ar-raddu 'alal mu'tazilah wal khawarij al-qailina bi anna sahibal kabirah mukhalladun fin nari jahannam. Ayat ini sekaligus bantahan terhadap dua kelompok di komunitas kaum muslimin. Kelompok pertama Mu'tazilah, kedua Khawarij. Mu'tazilah berpendapat orang yang berdosa besar di dunianya dia bukan muslim, bukan kafir, tengah-tengah. Disebut al-manzilah bainal manzilatain, satu posisi di antara dua posisi. Muslim tidak, kafir tidak, tengah-tengah. Tapi di akhirat, kata Mu'tazilah, orang ini kekal dalam neraka. Itu tentang orang muslim yang berdosa besar. Khawarij beda lagi. Di dunia beda dengan Mu'tazilah. Kata Khawarij, seluruh pelaku dosa besar kafir. Muslim walaupun suka sholat saum, tapi sekali berbuat dosa besar kafir murtad. Dan di akhirat kekal dalam neraka. Itu Khawarij. Jadi Mu'tazilah dengan Khawarij dalam menghukumi orang muslim yang berdosa besar, di dunia berbeda, di akhirat sama. Kata mereka di akhirat kekal dalam neraka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah dirinci, orang muslim yang berdosa besar dia tetap muslim dengan keimanannya, tapi ahli maksiat dengan dosa besarnya. Sebagai muslim dia berhak memperoleh semua hak-hak yang dimiliki oleh setiap muslim. Kalau salam dijawab, kalau dia jadi imam sholat, selama sholatnya sah untuk dirinya, sah bermakmum kepadanya. Kalau dia umpamanya mati, dimandikan, disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum mukminin, dan didoakan ampunan. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, selama dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari Islam, dia muslim tapi muslim ahli maksiat. Di akhiratnya gimana? Kalau Allah menghendaki Allah azab, kalau Allah menghendaki Allah ampuni dia, seperti ayat ini.
Ayat ini menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Apalagi dalam Sahih Muslim ada satu bab orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga di kalangan umatku, yaitu orang muslim yang dosanya paling besar masuk dulu ke neraka sampai semua dosanya habis oleh neraka, kemudian dia diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan tidak abadi, kalau dia berdosa besar. Lalu orang-orang ahli surga menyebut dia dengan sebutan jahannamiyin, mantan-mantan penghuni jahannam, tapi masuk surga pada akhirnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan ayat 48 dari surah An-Nisa ini membantah keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij. Poin keempat, anna syirkal asghar tahtal masyiah. Orang yang melakukan syirik kecil berarti bukan syirik besar, itu dosa besar tapi bukan syirik besar. Syiriknya syirik kecil, dosanya dosa besar. Jangan tertipu dengan istilah syirik kecil. Oh, kecil berarti dosanya kecil. Enggak, dosanya besar. Cuma tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang ria dengan amalnya tidak murtad dia. Dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Orang ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki, diadab. Tapi berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam hal ini, qad taraddada fihi famarrah qala tahtal masyiah wa marrah qala innahu la yukfar. Berulang-ulang di dalam ayat bagi orang yang melakukan syirik, bagi orang-orang yang melakukan syirik kecil, kadang-kadang disebut di bawah masyiah Allah, kadang-kadang disebut tidak diampuni. Tapi dalam ayat ini innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak menyatakan innallaha la yaghfiru syirkan, tidak. Tapi dengan huruf an, kemudian fi'il mudhari. An-nya ini dalam bahasa Arab disebut an masdariyah. Lalu disandingkan dengan fi'il mudhari. Kalau an disambungkan dengan fi'il mudhari, maknanya masdar. Artinya la yaghfiru syirkan, tapi syirkannya itu nakirah dengan memakai tanwin. Maka nakirah dalam konteks nafi maknanya umum, mencakup seluruh jenis syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Jadi ini nakirah isyrokan dalam konteks nafi karena ada huruf la. Innallaha la yaghfiru. La di sini huruf nafi. Kalimat yang ada huruf nafi disebut kalimat nafi. Ada masdar atau isim yang bertanwin. Masdar yang bertanwin disebut nakiroh. Dalam konteks kalimat nafi, maka masdar di sini mencakup seluruh jenis. Seperti dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni syirik. Maksudnya ini seluruh syirik, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Cuma kalau syirik besar abadi, kekal di dalamnya. Kalau syirik kecil tetap ke neraka tapi tidak abadi. Dan ini menunjukkan bahwa bahaya syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Setiap muslim tidak boleh mengabaikan syirik kecil ini.
Sehebat apapun amal, tapi ada riya, neraka tuh. Kita sering mengungkap 3 manusia hebat dengan 3 amal hebat, tapi 3-tiganya masuk neraka. Mujahid yang mati syahid, ulama yang setiap hari belajar, mengajar, baca Quran, belajar, mengajar, baca Quran, hartawan yang dermawan. 3-tiganya beramal dengan amal hebat, manfaat bagi umat, tapi masuk neraka hanya karena riya niatnya. Jadi syirik ini tetap berisiko diazab, tidak diampuni, tapi diazab terlebih dahulu sampai azabnya lunas terhadap dosanya, baru diangkat. Adapun syirik besar tidak akan pernah lunas, dia kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Inilah faedah keempat. Kelima, anna hadhil ayah dzukirat fi kitabillahi marratain fi suratin nisa fa khutimat al-ayatul ula biqauli wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima wal ayatul ukhra wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat ini di dalam kitab Allah diulang 2 kali dalam surah An-Nisa. Cuma endingnya berbeda. Kalimat terakhir di ayat kedua ayat ini berbeda. Ayat pertama, setelah Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki, lalu endingnya menyatakan wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang syirik kepada Allah, dia sudah mengada-adakan kedustaan yang besar terhadap Allah. Ayat yang kedua endingnya beda lagi, yaitu surah An-Nisa 116. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang syirik kepada Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ini menunjukkan syirik ini dilabeli dengan 2 label buruk oleh Allah. Pertama, iftira azim, kedustaan yang besar. Kedua, kesesatan yang nyata. Sebagaimana firman Allah tentang Musa dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 152. Allah menyatakan, innal ladzina takhadul ijla. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil ijla. Ijla itu patung anak sapi, si Samiri itu. Mengambil patung sapi untuk diibadati. Maka ini syirik besar. Kata Allah, sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah fil hayatid dunya. Dia akan ditimpa murka dari Allah dan kehinaan di dunia. Ini berlaku untuk semua perbuatan syirik. Terus ditutup dengan kalimat wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami membalas kepada orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Kedustaannya itu dalam bentuk perbuatan syirik. Lihat pemuda Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi Allah menyatakan, berkata pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi itu pemuda-pemuda soleh, ahli tauhid, kabur karena rajanya memaksa semua rakyatnya menyembah dirinya. Pemuda Al-Kahfi nggak mau, lebih baik dikejar jadi buronan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 15 Allah menyatakan, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayin faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Kata para pemuda, mereka yaitu rakyat yang menyembah rajanya adalah kaum kami yang mengambil sesembahan selain Allah. Tapi mereka tidak bisa mendatangkan hujjah, mendatangkan
keterangan yang jelas. Maka siapa yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah? Jadi perbuatan syirik berupa menyembah raja disebut iftira azim. Jadi kedustaan atas nama Allah yang sangat besar. Dalam surah Jin ayat 4 berkata para jin, kata Allah Azza wa Jalla, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Kata jin, ada orang-orang bodoh di antara kami yang berkata melewati batas tentang Allah, berkata-kata yang keluar dari dugaannya tentang Allah secara keliru, secara salah dan keterlaluan. Jin sendiri mengakui hal itu. Disebut yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Orang-orang bodohnya di antara kami yang enggak berakalnya berkata tentang Allah dengan perkataan-perkataan yang keterlaluan, melewati batas. Dah inilah perbuatan syirik disebut dhalalan ba'ida, disebut juga iftira'an 'azima. Keenam, Itsbatu sifatil maghfirah lillahi azza wa jalla. Ayat ini menetapkan adanya sifat maghfirah bagi Allah. Salah satu sifat dari Allah adalah Maha Pengampun. Pengampun bagi orang yang tidak melakukan perbuatan syirik. Hanya orang yang syirik aja yang tidak diampuni. Selain itu Allah ampuni. Ini menunjukkan maghfirah termasuk salah satu di antara sifat Allah. Poin terakhir ketujuh, itsbatu sifatil masyiati lillah. Ayat ini menetapkan bahwa Allah memiliki sifat masyiah. Masyiah itu berkehendak. Masyiah itu berkeinginan. Sebagaimana ayat ini wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa syirik, dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan Allah punya masyiah, punya iradah. Dan banyak lagi ayat dan hadis lain yang menjelaskan sifat masyiah bagi Allah. Itulah ayat pertama tentang bab khauf al-khauf minasyirki. Ayat kedua, berkata Ibrahim al-Khalil dalam surah Ibrahim 35. Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala, terhadap patung. Nabi Ibrahim itu ahli tauhid, pemberantas syirik, bapaknya tauhid. Tapi beliau khawatir dirinya terjerumus tanpa sengaja, tanpa disadari, juga khawatir anak-anaknya. Makanya beliau berlindung kepada Allah, berdoa, wajnubni wa baniya, jauhkan aku dan anak-anakku an na'budal asnam, dari penyembahan terhadap berhala. Dari ayat ini ada beberapa faedah, setidaknya ada 8 faedah. Pertama, marra ma'ana anna Ibrahim alaihi salatu wassalam qad haqqaqa tauhid. Wa ma'a dhalik fa innahu khafa ala nafsihi wa ala banihi minasyirki. Telah kita jelaskan di bab yang lalu bahwa Ibrahim adalah orang yang sudah mengaplikasikan tauhid, memberantas syirik walaupun dengan resiko nyawa. Patung-patung yang disembah dihancurkan tuh. Oleh orang sekarang mah bakal dikritik, Ibrahim tidak menghargai budaya lokal, kan gitunya. Kalau menurut orang-orang zaman Kiwari yang menyebut dirinya super toleran.
Sampai kemusyrikan juga ditolerir. Yang tidak mentolerir kemusyrikan disebut intoleran. Semua para nabi bisa disebut intoleran. Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Nah, walaupun risikonya dibakar, nyawa bisa mati kalau orang biasa. Tapi atas kuasa Allah, Allah kan, api itu makhluk Allah. Allah menyatakan, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu nyaman dan dingin bagi Ibrahim. Sehingga Ibrahim ketika dibakar api bukannya kepanasan, kedinginan. Api itu jadi dingin, bukan biasa tapi dingin. Nah, sekalipun Ibrahim bapak tauhid, tapi beliau sangat takut dirinya dan keluarganya terjerumus ke dalam syirik. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Faidah kedua, syafaqatu Ibrahim ala abnaihi idda'an lahum. Wa hadhihi hiya syafaqatul haqiqiyah an-nafi'ah. Laisat syafaqah dunyawiyah yuwaffaru fiha al-mat'am wal mashrab wal malbas li auladihin duna an-nadhar ila ahwalihim fi dinillah. Kedua, ayat ini menjelaskan kasih sayang Ibrahim kepada anak-anaknya karena mendoakan mereka. Doanya doa kebaikan ya, disebut idda'a lahum bukan alaihim. Lahum itu mendoakan kebaikan. Kalau alaihim mendoakan keburukan. Ud'u alaihim umpamanya, doakan kepada mereka. Maksudnya kalau pakai ala doakan kecelakaan, tapi ud'u lahum doakan kebaikan. Ibrahim mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya. Kebaikannya berupa diselamatkan dari syirik. Dan inilah kasih sayang yang hakiki, yang bermanfaat, bukan kasih sayang duniawi yang hanya memperhatikan aspek makanan, minuman, pakaian bagi anak-anaknya duniawi. Kebanyakan kita mendoakan anak-anak kita semoga nanti rizkinya lancar, kaya, berpangkat, berkuasa, gitu ya. Tidak mendoakan semoga jadi hafid, semoga jadi anak soleh, ahli ibadah, ahli surga. Jarang tuh yang begitu. Tapi rata-rata didoakan sing jadi jelema gede gitu. Maksudnya jadi orang besar dari aspek duniawi, kaya raya, berkuasa, berpangkat, dan seterusnya, yang kayak gitulah. Ibrahim sayangnya kepada anak itu lebih fokus ke akhirat, bukan kepada urusan duniawi. Ketiga, anna Ibrahim alaihissalatu wassalam qala wajnubni wa hadha ablagh id ja'alahu fi janibin wa syirku fi janibin akhar. Perkataan Ibrahim wajnubni, makna wajnubni artinya jadikan aku di satu pihak, perbuatan syirik di pihak lain enggak pernah ketemu. Beda tempat, beda habitat, beda syirka. Dan ini adalah permintaan diselamatkan yang paling sempurna. Karena itu lafadznya wajnubni. Keempat, anna 'alal 'alim ay yakhafa 'ala nafsihi minasyirk. Setiap orang alim, orang yang berilmu, hendaklah dia takut terhadap syirik, dirinya bisa terjerumus kepada syirik. Takut, karena Ibrahim juga takut dirinya terjerumus ke dalam syirik, apalagi
selain beliau. Beliau aja keimanan hebat, seorang nabi, minta perlindungan kepada Allah. Kita lebih-lebih lagi. Ilmu nggak seberapa, godaan gede, orientasi dunia begitu besar dalam diri kita. Lebih mudah untuk terjerumus ke dalam syirik. Nabi Ibrahim saja, seorang nabi yang terjaga, beliau berdoa, minta dijauhkan kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan syirik. Kelima, anna sonam manuhita ala suratin muayyanah ka surati asad au insan au thair, amma bin nisbah ilal wathan fa innahu yutlaqu ala makana manhutan au ghairu manhut. Nabi Ibrahim menyebut asnam jamak dari sonam. Sonam artinya bahasa kita berhala. Sonam itu segala sesuatu yang dipahat dalam bentuk tertentu. Patung, baik patung singa, orang, burung, atau yang lain-lainnya. Ada lagi berhala lain namanya wathan atau jamaknya authan. Kita menerjemahkannya juga berhala. Apa bedanya? Kalau wathan ditujukan kepada setiap sesembahan secara umum, baik berupa patung ataupun bukan. Wathan itu bisa berupa pohon, bisa berupa ruh orang yang sudah mati, bisa berupa kuburan, bisa berupa bangunan. Lebih umum daripada sonam. Kuburan bisa disebut wathan kalau dia disembah. Makanya Nabi SAW pernah berdoa dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi berkata, Allahumma la taj'al qabri wathnan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Tapi diungkapkan dengan wathnan. Wathnan sesembahan tapi tidak dipahat. Kalau yang dipahat sonam. Ya, itu perbedaan antara sonam dengan wathan. Keenam, anna Ibrahim khalilullah. Ibrahim itu khalilullah, kekasih Allah. Dan itu ditetapkan baik oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Nabi dalam hadis. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, Inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah pun telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ada dua khalilullah, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam An-Nisa 125, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Itu ayat. Tak diragukan lagi, Nabi Ibrahim disebut khalilullah. Nabi Muhammad juga khalilullah. Sudah hanya dua, nabi lain tidak ada. Apa makna khalil? Berasal dari kata khullah. Khullah maknanya a'la minal mahabbah, lebih tinggi daripada mahabbah, cinta. Puncak kecintaan itu khullah. Seseorang, sesuatu yang paling amat sangat dicintai dengan kecintaan yang super, itu khalil. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mencintai Abu Bakar, tapi tidak menyebut Abu Bakar sebagai khalil bagi dirinya. Nabi SAW tidak memiliki khalil. Sahabat-sahabat yang dicintai banyak. Yang paling dicintai Abu Bakar, tapi tidak disebut khalil. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan."
inna sahibakum khalilullah. Seandainya aku boleh menjadikan seseorang sebagai khalil, pasti yang aku jadikan sebagai khalil itu adalah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar juga tidak disebut oleh Nabi sebagai khalil bagi dirinya. Dan sahabat kalian ini, yaitu beliau pribadi, adalah Khalilullah. Padahal Abu Bakar itu manusia yang paling dicintai di kalangan kaum lelaki. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr, dari Amr bin As radhiyallahu an, dia bertanya kepada Nabi, man ahabbun nasi ilaik, siapa manusia yang paling kau cintai? Dijawab Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar. Jadi laki yang paling dicintai Abu Bakar, tapi tidak diambil sebagai khalil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Khalilullah dan juga Nabi Ibrahim. Tinggi mana dengan Habibullah, tinggi Khalilullah. Itu yang ditetapkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW menyatakan Ibrahim Khalilullah wa ana Habibullah. Ibrahim adalah Khalilullah dan aku Habibullah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, tapi sanadnya sangat dhaif. Dijelaskan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, lalu ditakhrij oleh para ulama, ditahqiq, hadisnya dhaif. Jadi sebutan Nabi sebagai Habibullah tidak berdasarkan kepada hadis yang sahih. Yang benar adalah Khalilullah. Dan Khalil itu jauh lebih kuat kecintaannya daripada Habib. Poin ketujuh, anna qaula Ibrahim alaihissalatu wassalam wa baniya in kana al-maqsudu Ismail wa Ishaq fa inna da'watahu qad ustujibat wa in kana al-maqsudu ma kana min sulalatihi mimman laysa min sulbihi ibtida'an fa inna da'watahu lam tustajab. Perkataan Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya, jauhkan aku dan anak-anakku. Apakah doa Nabi Ibrahim ini dikabul? Kalau yang dimaksud anak-anaknya itu dua orang, yaitu Ismail dan Ishak, ya dikabul. Ismail, Ishak, dua nabi, manusia terbaik pada zamannya, jauh dari syirik. Berarti dikabul. Tapi kalau yang dimaksud dengan wabaniya itu anak-anak turunannya, bukan turunan langsung anaknya, tapi mungkin cucu, cicit dan seterusnya, maka doanya tidak dikabul. Karena di kalangan turunan Nabi Ibrahim banyak yang fasik kok. Itu ayat loh, jangan protes ke saya. Yang zalim seperti umpama Al-Baqarah 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qal inni ja'iluka lin-nasi imama qal wa min dzurriyyati qal la yanalu ahdi adh-dhalimin. Ingat ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat lalu disempurnakan. Kata Allah, aku akan jadikan kamu sebagai imam bagi manusia. Kata Nabi Ibrahim, apakah termasuk anak-anak turunanku? Apa kata Allah? Maka janjiku tidak akan diberikan kepada turunanmu yang zalim. Menunjukkan ada yang zalim. Di dalam surah Al-Hadid, Allah Azza wa Jalla menyatakan walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima
an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtadi wa katsiru minhum fasiqun. Tuh. Kami utus Nuh dan Ibrahim dan kami berikan kepada mereka kenabian dan kitab. Di antara mereka ada yang peroleh petunjuk tapi kebanyakan mereka fasik. Kebanyakan turunan dua nabi ini fasik. Al-Quran yang wa katsiru minhum fasiqun. Jadi tidak semua turunan nabi atau kerabat yang dekat dengan nabi mukmin soleh, enggak. Ada enggak kerabat para nabi tapi kafir? Ada. Nabi Nuh, Nabi Lut istrinya kafir, anaknya kafir. Nabi Ibrahim bapaknya yang kafir. Nabi Musa ayah angkatnya yaitu si Fir'aun jadi musuh besarnya. Nabi kita Muhammad SAW di kalangan musuh-musuhnya ada paman-pamannya, Abu Lahab begitu. Abu Thalib tidak memusuhi tapi tidak mukmin juga, ya. Jadi keselamatan tidak didasarkan kepada hubungan nasab. Makanya Nabi SAW kepada kerabatnya, ya fulan termasuk ya Fatinah, la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu dari azab Allah. Walaupun putrinya, walaupun keluarganya. Karena itu taati Allah. Yang bisa menyelamatkan orang bukan nasab, tapi amal yang dilakukan oleh orang tersebut. Sebaliknya, nasabnya buruk tapi amalnya bagus. Contohnya umpama Ikrimah. Ikrimah seorang sahabat soleh. Bapaknya siapa? Abu Jahal. Musuh besar Nabi SAW. Nasabnya buruk. Tapi anak turunannya ada yang soleh. Seorang sahabat yang dijamin ahli surga. Karena itulah keselamatan tidak dilihat dari nasab. Tapi dari amal, ya. Poin ke-8, anna hunaka ubudiyatun fil ardi li ghairillah lakinnaha ubudiyah batilah. Ada di muka bumi sesembahan selain Allah tapi itu sesembahan yang batil. Satu-satunya sembahan yang hak hanya Allah. Allah jelaskan dalam Al-Quran di antaranya. Surah Al-Hajj 62. Kata Allah, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Ini juga dalam surah Luqman dengan lafaz yang sama. Yang demikian itu disebabkan karena Allah lah sesembahan yang hak. Adapun sembahan lain yang mereka sembah selain Allah itu sesembahan batil. Dan sungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Dalam surah Yunus ayat 32, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun." Tidak ada sesembahan yang hak kecuali itu sesembahan yang sesat selain sembahan Allah. Bagaimana kalian bisa dipalingkan? Inilah ayat yang kedua di dalam bab al-khauf minasyirki, dua-duanya syirik besar. Ketiga, sebuah hadis. Hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Ahmad. Dalam kitab Musnad Ahmad, riwayat Imam Ahmad, dan juga dinukil oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani kitab Bulughul Maram. Sanad hadis ini hasan. Berkata Nabi SAW, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu faqal ar-riya. Yang paling aku takutkan sesuatu yang akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu ditanya apa syirik kecil itu, beliau menjawab riya.
Nabi tidak lagi mengkhawatirkan umatnya terjerumus ke dalam syirik besar di zaman itu. Setan pun sudah putus asa untuk menjerumuskan umatnya di zaman itu ke dalam perbuatan syirik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin bitahrish bainakum." Syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang di jazirah Arab. Lalu syaitan melangkah kepada trik kedua, tahrish bainahum, menimbulkan saling permusuhan dan kebencian di antara manusia. Nggak mungkin lagi tergoda oleh perbuatan syirik besar. Tapi Nabi mengkhawatirkan syirik kecil, yaitu apa? Riya. Dari hadis ini ada beberapa faidah. Pertama, ayyasira riya syirkun asghar, amma kathiruhu anna yasira riya syirkun asghar, amma kathiru fahuwa syirkun akbar. Riya yang kecil, yang sekali-sekali, yang jarang, itu syirik kecil. Adapun terus-menerus setiap amalnya riya, itu syirik besar loh. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Lau kana yura'i fi kulli amalin yaqumu bihi, falam yabqa lahu amalun yuthabu alaihi." Seandainya seseorang riya di setiap amal yang dilakukannya, tak ada lagi amalan yang akan dipahalai sedikit pun. Dan itu termasuk syirik besar. Setiap beramal, mau sholat, mau umroh haji, mau infak, sedekah, riya selalu. Setiap beramal cekrek-cekrek, dipoto, di video, ditempel di media sosial dalam rangka ingin dipuji. Itu bahaya. Kedua, anna syirka aqsam, minhu ma huwa asghar wa minhu ma huwa akbar. Hadis ini menjelaskan syirik itu ada yang besar, ada yang kecil. Sebagian ulama ada yang membagi tiga, syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi. Tapi sebenarnya syirik khafi termasuk syirik kecil, yaitu riya tadi. Ketika para sahabat berkumpul diskusi tentang Dajjal, Nabi SAW datang. Mendengar sahabat sangat takut terhadap fitnah Dajjal. Lalu kata Nabi SAW, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal?" Mau nggak aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Al-Masihid Dajjal? Qulna bala. Kami menjawab, ya mau ya Rasul. Lebih ditakuti oleh Nabi daripada fitnah Dajjal. Kata beliau, asyirkul khafi ayyaqumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul, yaitu syirik yang tersembunyi, syirik yang samar, yaitu seseorang sholat lalu dia perbagus sholatnya hanya karena sadar ada yang melihat kepada sholatnya. Begitu tahu ada yang memperhatikan, dia bagus-baguskan, rukuknya dipanjangkan, sujudnya dipanjangkan. Maksud panjang teh lamanya, bukan dipanjangkan badannya. Kalau sujud panjang ngadapang atau maksudnya lama. Ekspresinya diserius-seriuskan. Sebab dia sadar orang itu melihat ekspresi wajah saya. Kadang-kadang ekspresi menangis. Hanya karena orang melihat. Kalau tidak ada yang melihat, cuek. Kalau ada yang melihat 2 rakaat 10 menit. Kalau nggak ada yang melihat 4 rakaat 2 menit. Riya dia. Syirik kecil. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Alamah Busairi dalam kitab Misbahuz Zujajah.
Ketiga, annal amala idza khalatahu riya ibtida'an fa inna hadzal amal batil. Qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih kama inda Muslim. Amalan apapun bila langsung sejak awal dibarengi dengan riya, amalnya batal. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Muslim dari Allah Azza wa Jalla. Namanya hadis qudsi. Allah berfirman, "Ana aghna syurakai 'ani syirki man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dengan yang lainnya, ketika niat 95% untuk Allah, 5% untuk dipuji orang umpamanya, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Jadi kalau sejak awal mau sholat nih, banyak orang nih sudah ada riya, siapa tuh ada yang video nih yang nge-upload gitu ya, dari awal batal, sudah tak diterima, ditolak, bahkan diazab. Karena dengan ayat fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Salah satunya alladzina hum yura'un, orang yang riya. Adapun apabila di awalnya ikhlas tapi di tengah-tengah muncul riya, kan suka ada begitu ya, awalnya ikhlas karena Allah, masuk masjid nggak ada orang, syukur tahiyatul masjid, pas rakaat kedua ada orang dari dehemnya calon mertua, akhirnya dibagus-baguskan, ingin dipuji oleh calon mertua biar tambah kepincut, siapa tahu ba'da sholat langsung akad. Nah itu kadang-kadang ada riya di tengah-tengah kan. Bagaimana yang seperti itu? Mu'alif menjawab, amma idza khalatahu la ibtida'an wa innama tara alai fayanduru in dafa'ahu fala haraj. Adapun kalau awalnya ikhlas tapi riya itu muncul di tengah-tengah, gimana hukumnya? Lihat bagaimana respon dia. Kalau dia langsung menolak ketika dehem ada mertua, ada calon dibagus, taruh sadar, aduh ini setan ini, langsung dia perangi lagi. Sebodoh amat mau mertua mau bukan, sebodoh amat mau jadi mertua mau tidak, ahwat mah banyak gitu ya, nggak jadi ini, ribuan ahwat menanti, tapi susah kita. Akhirnya dia tolak, ikhlas lagi, oh ini bagus, dapat pahala dari ikhtiar mengusir waswas setan. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, innallaha tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah akan mengampuni umatku selama masih dibisikkan dalam hati. Ada niat buruk masih di hati, masih diampuni itu oleh malaikat pencatat, juga belum dicatat. Malam ta'mal au tatakalam, selama belum diamalkan atau belum diucapkan. Jadi kalau di tengah-tengah sholat muncul tiba-tiba keinginan untuk riya, itu waswas syaitan, langsung ditolak, langsung dikembalikan lagi kepada keikhlasan, maka ini bagus, dapat pahala, tidak dosa, dan sholatnya insya Allah makbul. Inilah poin yang ketiga. Keempat, anna 'alal muslim ay yattaqiya syirka wa 'azama ma yatahassana bihi min asy-syirk ayat wallahu ay yajtanibahu syirk. Setiap muslim hendaklah menjauhkan diri dari syirik, dan benteng yang paling agung dari syirik adalah berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari syirik, sebagaimana doa Ibrahim yang tadi. Kedua, hadis Nabi SAW.
Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya berkata Nabi SAW, "Ala ukhbiruka biqaulin yudhibu sigharahu wa kibarahu?" Qultu bala ya Rasulullah. Qala Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa ini hafalkan, baca. Mau enggak aku kabarkan kepadamu ucapan kalimat doa yang bisa menghilangkan syirik kecil dan syirik besar? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu beliau menjawab, katakan olehmu, Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika wa ana alam, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau padahal aku tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan meminta ampunan kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Ya, inilah 3 dalil tentang menjauhkan diri dari syirik, 2 dari ayat, 1 dari hadis. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab kepada Al-Akh Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilapkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, silahkan dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan juga Anda dapat menelpon langsung di nomor yang sama. Baik Ustadz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Gina, tidak disebutkan di mana Ustadz. Saya mau bertanya, di kampung saya Ustadz, suka ada acara sedekah laut. Dulu ketika saya masih sekolah, suka ikut menonton acara tersebut. Apakah perbuatan saya dahulu termasuk syirik besar Ustadz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Nyekar ke laut, nyuguh gitu ya, melarungkan sesajian ke laut, mungkin begitu. Apa tujuannya? Tujuannya mungkin memohon perlindungan keselamatan dari penguasa laut. Tapi yang dimaksud penguasa laut bukan Allah, tapi sosok majhul yang tidak diketahui asal usulnya, mungkin awalnya mitos, dikenal sebagai penguasa laut kidul. Itu perbuatan syirik ya. Bagaimana hukum menontonnya? Pertama, kalau yang menonton itu meyakini benarnya perbuatan itu, sama-sama mengakui adanya penguasa laut kidul selain Allah, ya termasuk syirik. Mau nonton mau tidak. Tapi kalau nontonnya itu hanya karena penasaran, karena ingin tahu gitu, apalagi masih kecil belum balik, maka itu tidak termasuk perbuatan syirik. Tapi tidak boleh, ya tidak boleh menonton acara ritual syirik, tidak boleh, karena minimalnya ridho dengan hal itu, maksimalnya bisa mendukung hal itu. Semakin banyak penonton kan semakin percaya diri mereka ya, itu dianggap dukungan. Kalau toh tidak mendukung, dengan nonton diam di sana menunjukkan keridhoannya dan tidak diingkari ya. Tapi kalau hanya berdiam diri dari syirik, tidak sampai kepada perbuatan syirik ya. Ya semoga yang bertanya tadi tidak sampai kepada meyakini, hanya penasaran ingin tahu aja kayak apa gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya Ustadz, kita akan angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya,
Silakan, sudah masuk? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Jamaluddin di Garut. Baik, silakan Bapak. Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Ini tentang setan yang dibelenggu di bulan suci. Tapi suka ada bisikan-bisikan seperti ya, hibah gitu ya, pokoknya ada yang lainnya. Mau penjelasannya, setan yang mana yang itu, apakah yang itu tidak terbelenggu, ya, apa bagaimana perbelengguan setan? Ya, mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk Bapak. Tafadhol Ustaz. Iya, yang saya tangkap, koreksi ya Bu Lukman kalau salah. Di bulan Ramadan setan dibelenggu gitu. Tapi kalau masih ada gangguan, kadang-kadang ada penampakan, ayah jurig, ada hantu di bulan Ramadan. Iya, ada. Terus apa yang dimaksud dengan setan dibelenggu? Setan yang mana? Iya. Itu hadis Nabi yang sahih, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa tufidatis syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Setan mana yang dibelenggu? Di hadis lain disebut marodatus syayatin, marodatul jin. Setan-setan itu yang dimaksudlah jin-jin durhaka, jin-jin kafir. Itu dibelenggu. Mereka tidak bebas dengan rantai besi, iya. Adapun jin-jin muslim, mereka tidak dibelenggu karena mereka harus ibadah. Jin kan harus ibadah sama dengan kita harus saum. Dan di kalangan jin ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir itu jin yang disebut setan-setan yang dibelenggu. Dalam surah jin dikatakan, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada juga yang tidak muslim. Di kalangan muslimnya ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang zalim. Kayak orang aja, kayak manusia. Ada nggak orang muslim tapi jahat? Banyak. Muslim tapi ngerampok, muslim tapi ngejamrot, pasti kejar mati, yang ngejarnya dipidana. Ada nggak yang begitu? Di kalangan manusia ada. Itu muslim bukan yang ngejamrotnya? Mungkin ya, wallahu a'lam, mungkin muslim. Muslim tapi jahat. Di kalangan manusia banyak. Apalagi di kalangan jin. Allah menyatakan dalam surah jin, wa inna minnal muslimuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Berkata para jin, di kalangan kami ada yang soleh, wa minna solihun. Wa minna duna dhalik, ada juga yang tidak soleh alias jahat, fasik, zalim, tetapi muslim. Kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi kalangan muslim ada yang muslimnya ahlus sunnah, ada yang muslimnya mu'tazilah, khawarij, ada yang muslimnya syiah, macam-macam tuh. Tergantung kemana mereka ngaji. Kalau jinnya mengaji ke kita di sini sama dengan kita. Nah, jin-jin muslim yang fasik banyak. Kalau manusia yang fasik suka berbuat jahat walaupun di bulan Ramadan, apalagi bangsa jin. Jadi yang pertama, kenapa masih ada gangguan? Pertama, adanya jin-jin muslim yang fasik. Gangguannya ya mengajak manusia kepada kesalahan, keburukan seperti manusia. Manusia ada orang yang mau ngaji, datang kawannya, kita hangout yuk. Kita jalan-jalan di sana ada hiburan dangdutan. Itu ada yang ngajak, dia muslim. Kita mau ngaji diajak ke sana. Enggak enggak punya uang. Saya bayarin. Lapar di sana, saya traktir, kan gitu untuk menggoda orang. Manusia tuh. Muslim yang menggodanya itu. Apalagi bangsa jin. Mungkin kefasikannya lebih pekat daripada manusia. Nah, jadi yang seperti itu pertama.
yang mengganggu? Kadang-kadang gangguannya dalam bentuk menampakkan diri. Ada nggak orang di bulan Ramadan jahil? Orang lagi sholat di masjid lempar petasan beledak, ada? Ada. Yang nyenget pepetasan, nyenget tenaun. Menyalahkan petasan itu muslim bukan? Muslim. Lempar, lari gitu. Ada di beberapa tempat tuh ya. Ada orang lagi tarawehan di masjid, dia main kartu sambil menyetel dangdut sampai ke masjid. Ada. Siapa mereka? Muslim. Jadi jahil ada ya, termasuk jin-jin yang fasik memberikan gangguan walaupun di bulan Ramadan mereka muslim. Mungkin saum, mungkin mereka saum juga, sholat juga, jahil juga. Orang yang jahil itu suka saum, suka sholat, iya, jin juga begitu. Kedua, dosa tidak hanya terjadi karena godaan setan. Orang bisa aja melakukan dosa tanpa diganggu oleh setan hanya karena memiliki karakter buruk pada dirinya. Umpamanya orang memiliki karakter hasad, dengki ke tetangga, ke orang tertentu, punya hasad tuh. Itu mah tak harus digoda, hasadnya jalan seri. Begitu orang yang dibencinya tiba-tiba beli mobil, tiba-tiba ada promosi jabatan, panas langsung gerak sendiri, cari celah untuk menjatuhkannya. Oh, dia korupsi, gitu tuh. Jadi tanpa harus diganggu oleh setan, karakter buruknya jalan sendiri. Mau di Ramadan, mau di luar Ramadan, itu jalan. Orang yang sehari-harinya karakternya pemalas, ada adzan nanti belum qomat, setelah qomat nanti, belum takbir, setelah takbir nanti, masbuk juga dapat, setelah salam nanti waktu masih ada gitu. Habis waktu duhur, besok juga duhur mah ada lagi. Karakternya di luar Ramadan begitu, pas Ramadan juga sama aja. Karena karakter buruk, lalai terhadap kewajiban, tanpa harus digoda oleh setan, itu jalan sendiri ya. Jadi itulah yang dimaksud dibelenggunya setan-setan, maksudnya adalah jin-jin yang kafir. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya Ustaz kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Ahmad Bastian di Tangerang Selatan. Pertanyaannya Ustaz, apakah berziarah ke makam wali-wali dan makam-makam yang dikeramatkan termasuk perbuatan syirik? Dan juga melakukan ritual-ritual tertentu Ustadz yang sering diasosiasikan sebagai pelestarian budaya, apakah juga termasuk perbuatan syirik? Mohon nasihatnya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. Pertama, ziarahnya itu sendiri bagus. Diperintahkan oleh Nabi SAW. Kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Fa'innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah. Kenapa Nabi melarang di awalnya? Karena iman kaum muslimin masih tipis. Pas ziarah khawatir terjerumus lagi ke dalam syirik. Maka dilarang. Tapi setelah pindah ke Madinah, imannya kuat, diperintahkan silakan ziarah. Karena ziarah itu mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhirat. Ini bagus, silakan ziarah. Nabi suka ziarah, suka, diperintahkan oleh Allah. Ada suatu saat Nabi di Aisyah, kemudian tiba-tiba bangun diam-diam, lalu keluar, lalu ke Baqi. Ternyata dipanggil oleh Jibril untuk ke Baqi ziarah, lalu mendoakan para penghuni Baqi. Jadi ziarah bagus, itu yang pertama. Kedua, jadi ziarah tidak syirik tapi sunnah dan ibadah. Kedua, kalau ziarahnya dalam rangka melakukan ibadah tertentu, itu disebut ziarah religi, wisata religi untuk ibadah, lalu sampai kepada taraf safar yang berat, ongkos jutaan, bekalnya banyak, sampai berhari-hari atau minimal sehari semalam.
namanya syaddur rihal. Maka mengadakan perjalanan ritual untuk ibadah sampai memberatkan diri dilarang kecuali kepada 3 destinasi, 3 tujuan. Kata Nabi SAW, la tusyaddur rihal illa ila salasatil masajid. Jangan kalian tusyaddur rihal. Syaddur rihal itu mengadakan perjalanan sampai berpayah-payah. Kecuali ke 3 tempat. 3 tempat ini ibadah di sana agung. Masjid Al-Haram di Mekah 100.000 kali. Masjid Nabawi di Madinah 1000 kali. Masjid Al-Aqsa di Palestina 250 kali. Nah itu mah spesial. Ada kekhususan. Silakan walaupun berpayah-payah ke sana. Walaupun uangnya puluhan juta sampai berhari-hari sampai berlelah-lelah, silakan. Dalam rangka ibadah ya. Adapun selain ketiga itu dalam rangka ibadah maka tidak boleh. Seperti sekarang ziarah ke makam orang-orang soleh. Ibadah bukan? Untuk ibadah ya. Maka jangan. Kedua, apakah syirik atau tidak? Tergantung apa yang dilakukan di sana. Kalau yang dilakukan di sana hanya mengambil ibroh bahwa kita juga akan mati seperti ini. Lalu mendoakan orang tersebut. Mendoakan ampunan dan rahmat, lalu balik lagi. Bagus. Tapi kalau sampai di sana ternyata minta-minta, wahai wali, wahai syekh, tolong umpamanya lancarkan rezeki saya, sembuhkan penyakit saya, lancarkan jodoh saya, itu syirik karena meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi syirik tidak hanya ziarah, dilihat dari apa yang dilakukan di sana. Kalau yang dilakukannya ada unsur meminta kepada selain Allah, ya. Tapi kalau yang dilakukan di sana tidak ada unsur meminta, tapi sesuai dengan sunnah Nabi SAW, masuk ke areal pekuburan, membuka sendalnya atau sepatunya, terus berdoa, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallahu bikumul lahiqun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kemudian tidak menginjak kuburan, melangkahi atau menduduki, kemudian mendoakan si mayit. Setelah itu pulang, bagus. Ibadah tidak mengandung unsur syirik, malah berpahala. Jadi syirik tidaknya tergantung apa yang dilakukan di sana. Wallahu a'lam. Silakan terakhir ya, pertanyaan akhir. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir masih kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya Ustaz, orang yang diustadkan di tempat saya Ustaz, sering membuat sesaji Ustaz dengan bikin tumpeng dan beberapa benda lain seperti bunga 7 rupa, kopi pahit dan juga kelapa muda. Pertanyaannya Ustaz, apakah bermakmum sholat kepadanya ini diperbolehkan Ustaz? Dan apakah saya harus sholat sendirian aja di rumah karena beliau ini adalah imam sholat? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau nyata-nyata seseorang melakukan perbuatan syirik dan sudah ada yang memperingatkannya, sudah sampai hujah kepadanya tapi dia ngeyel, maka dia tidak boleh lagi dijadikan imam. Cari masjid lain dan jangan sholat sendirian di rumah. Masa sekampung itu cuma satu masjid itu, kan banyak masjid lain. Jadi kalau imamnya hanya muslim tapi pelaku kebidahan atau pelaku maksiat lalu jadi imam, selama sholatnya sah untuk dirinya, sah keimamannya, boleh kita bermakmum kepada dia walaupun tidak afdal. Kalau nggak ada lagi, sholatlah di sana. Imamnya melakukan kebidahan atau melakukan kemaksiatan, umpamanya dia terlibat judol, pinjol dan jol-jol yang lainnya, tapi dia imam sholat. Selama sholatnya benar untuk dirinya, boleh kita bermakmum walaupun tidak afdal. Selama tidak ada imam yang lebih baik.
Nggak boleh sholat sendirian di rumah. Penyimpangan yang dilakukan oleh imam di masjid tidak menjadi uzur untuk tidak sholat di masjid itu. Untuk sholat di rumah enggak. Kalau kesalahan imam, tanggung jawab imam. Nabi SAW menyatakan, a'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam-imam itu memimpin sholat-sholat kalian. Kalau mereka benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau mereka salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Selama dia muslim, walaupun ahli bid'ah atau ahli maksiat. Kebidahan dan kemaksiatan tidak mengeluarkan mereka dari keislaman, silakan bermakmum kalau tidak ada yang lain. Adapun orang yang sudah melakukan perbuatan syirik atau kufur lalu jadi imam dan nyata-nyata kekufuran dan syiriknya, maka jangan sampai kita bermakmum di belakangnya, cari masjid yang lain. Kalau memang masjid yang lain nggak ada, ya sudah, sholat tanpa berimam kepada yang musyrik tadi, ya. Ya, cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa di beberapa kesempatan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi Jumat sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat yang juga bisa membimbing menuju amal-amal soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita